Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, sama Bumi Patricia Putri dengan NIM 111230075 dari Prok 13 Geoinformatika. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial pembuatan peta geomorfologi. Nah, untuk pembuatan peta geomorfologi ini kita memerlukan peta dasar atau base map yang sebelumnya telah kita buat, maupun bisa juga menggunakan peta lintasan yang sebelumnya telah dibuat. Untuk penarikan dari satuan geomorfologinya, nanti kita dapat menggunakan litologi, kemudian kerapatan kontur, keterdapatan struktur, maupun keterdapatan daerah aliran sungainya. Untuk pembuatan peta geomorfologi sendiri kurang lebih akan mirip dengan pembuatan peta geologi. Nah, yang pertama kita akan buat untuk SHP dari satuan yang akan kita plot. Untuk yang pertama itu untuk lahan. Yang pertama kita akan buat untuk intrusi. Untuk feature type-nya kita ganti dengan polygon. Kemudian untuk koordinat sistemnya kita ganti dengan WGS zona 49S. Dan kita oke. Nah, setelah itu untuk mulai edit kita klik kanan pada SHP-nya, kemudian kita edit feature dan start editing. Di create feature-nya kita klik bagian intrusi, kemudian pastikan toolsnya polygon. Lalu kita bisa mulai membatasi sesuai dengan interpretasi kita masing-masing. Nah, di sini kita setelah selesai dibatasi, jangan lupa untuk save edit. Kemudian apabila sudah, kita bisa stop editing. Nah, di sini kan untuk pewarnaannya masih belum sesuai. Tapi kita lanjutkan dulu untuk satuan-satuan geomorfologi yang lainnya. Untuk caranya kurang lebih sama. Nah, baik. Selanjutnya apabila sudah dibatasi seperti ini kan kita belum ganti untuk warnanya. Nah, untuk mengganti warnanya, kita double klik saja di bagian kotak ini. Kemudian kita ganti ini untuk dataran aluvial. Dataran aluvial itu termasuk dalam bentuk lahan fluvial yang mana berwarna biru tua. Bentar. Nah, kemudian untuk outline-nya kita kosongkan saja, kita oke. Nah, selanjutnya untuk perbukitan struktural termasuk dalam bentuk lahan struktural yang mana berwarna ungu. Kita oke. Kemudian untuk bagian intrusi itu berwarna termasuk dalam bentuk lahan vulkanik yang berwarna merah. Sebentar. Nah, baik, apabila sudah seperti ini,
Berarti untuk pembatasan dari peta geomorfologinya sudah jadi. Nanti dapat kita buat untuk keterangannya pada bagian kopnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembuatan dari penampang peta geomorfologi. Nah, untuk pembuatan penampang peta geomorfologi ini, yang pertama kita harus membuat untuk shapefile dari sayatannya. Pertama kita akan buat shapefile untuk sayatan dari sayatan AA aksen terlebih dahulu. Kemudian untuk feature type-nya itu polyline, lalu kita sesuaikan untuk koordinat sistemnya. Apabila sudah, kita sekalian buat untuk shapefile dari sayatan BB aksennya. Feature type-nya masih sama, polyline. Dia untuk koordinat sistemnya itu yang WGS 1984. Nah, selanjutnya kita tentukan terlebih dahulu kira-kira bagian mana yang akan kita sayat. Pertama untuk sayatan AA aksennya, saya akan mulai dari bagian sini menuju ke bagian sini. Kita double klik, lalu kita save edit. Nah, selanjutnya kita akan menentukan untuk sayatan BB aksennya. Untuk sayatan BB aksen, kita akan mulai dari bagian sini menuju ke bagian sini. Nah, apabila sudah, jangan lupa untuk mengganti warnanya. Lalu jangan lupa untuk save edit dan stop editing. Ya, apabila sudah selesai untuk penarikan peta geomorfologinya, jangan lupa untuk mematikan simbol litologi dari peta lintasannya. Nah, setelah kita menentukan bagian yang akan kita sayat, selanjutnya kita akan memasukkan dem dari kafling yang kita buat ini. Kita drag saja. Setelah sudah, selanjutnya kita akan masuk pada bagian untuk sayatannya. Nah, untuk sayatannya kita akan mulai dengan
Baik, selanjutnya kita akan masuk pada menu 3D Analyst. Kemudian pada option kita pilih untuk lokasi menyimpan dari filenya. Kemudian kita apply, oke. Lalu di sini untuk inputnya kita pilih yang dem-nya. Setelah itu kita pilih interpolate line. Lalu kita buat garis yang sama seperti garis sayatan yang sudah kita buat sebelumnya. Setelah itu kita klik di sini, lalu kita pilih profile graph. Nah, ini merupakan gambaran untuk sayatannya nanti. Ini bisa kita close saja. Selanjutnya kita bisa refresh untuk folder tempat kita menyimpan datanya. Nah, di sini terdapat PG1 yang merupakan profile graph dari sayatan yang telah kita buat tadi. Kemudian kita akan tambahkan PG1 ini ke petanya. Klik saja, lalu kita drag di bagian sini. Oke. Nah, setelah kita menambahkan dari PG1-nya, kemudian kita open attribute table. Lalu pada table option kita pilih add field. Kemudian pada add field kita ganti namanya, kita tambahkan yaitu batas Wito. Kemudian untuk type-nya kita pilih yang teks. Kita oke. Lalu kita lihat, kita pastikan bahwa sudah terdapat satu tambahan tabel di paling kanan. Kemudian kita akan mulai untuk membatasinya dengan cara kita klik kanan pada PG1, kemudian kita start editing. Nah, selanjutnya kita mulai untuk membatasi dari batas masing-masing satuan geomorfologi. Di sini kita sudah membatasi untuk V1 dan F1-nya. Nah, selanjutnya kita akan membatasi antara F1 dan S1. Kita klik pada titiknya saja. Kemudian kita cari di sini tuh tabel yang berwarna biru. Nah, ini kemudian kita masukkan F1 dan S1. Kemudian kita lanjutkan untuk membatasi pada masing-masing datanya. Ini F1 dan S1 juga. Ini V1 dan F1. Nah, setelah sudah, kemudian kita klik di bagian sini.
Kemudian kita export untuk tabelnya, dan kita export yang all record. Kemudian kita pilih di sini untuk batas sayatan aksen. Kemudian kita sesuaikan untuk tempat penyimpanannya. Kemudian untuk tipe filenya kita pilih text file. Kemudian kita save, lalu kita OK. Selanjutnya kita bisa close saja untuk atribut tabelnya. Lalu untuk memasukkan sayatannya, kita bisa pilih untuk insert data frame. Nah, untuk new data frame yang ini kita ganti namanya menjadi sayatan AA aksen. Kemudian kita masukkan export table yang sudah kita buat dalam bentuk text file tadi ke dalam layer sayatan. Nah, apabila sudah, kemudian kita klik kanan, lalu kita pilih yang display XY data. Kemudian untuk X-nya itu kita pilih M, dan Y-nya itu kita pilih yang Z. Kemudian kita sesuaikan untuk koordinat sistemnya. Dan kita OK. Nah, di sini sudah muncul untuk bentuk sayatan kita. Nah, selanjutnya pada bagian event ini, kita klik kanan, kemudian kita pilih data, lalu kita export data. Kemudian kita pilih untuk lokasi penyimpanannya, dan kita pastikan untuk format filenya itu shapefile. Kemudian kita save. Oke. Nah, di sini sudah muncul untuk export outputnya. Untuk yang event tadi kita unchecklist saja. Nah, selanjutnya pada menu search kita cari untuk tools point to line. Kita pilih yang point to line data management. Dan untuk input feature-nya kita pilih yang exportnya tadi. Terus untuk outputnya kita pilih di folder yang tadi kita gunakan untuk menyimpan. Kemudian kita berikan nama sayatan AA aksen batas. Oke. Kemudian kita save, lalu kita pilih OK. Ini nah, setelah kita start editing, kita munculkan dulu untuk create feature-nya, kemudian kita klik, lalu kita pilih yang trace, karena ini kita akan membuat untuk F1-nya, kita trace mulai dari sini sampai dengan batas F1 dan V1 di sebelah sini. Kemudian kita double klik, lalu kita akan buat lagi batas di sebelah sini.
kita batasi hingga di batas F1 dan S1. Kita buat lagi batasnya sampai akhir. Nah, apabila sudah, jangan lupa untuk save edit, lalu kita stop editing dulu. Kemudian kita ganti untuk warnanya. Nah, apabila sudah diberikan warna di masing-masing satuan geomorfologinya, sekarang kita akan membuat grid pada data frame ini. Kita ke bagian data frame properties. Nah, selanjutnya kita akan membuat penamaan dari masing-masing satuan yang telah kita buat. Di sini kita akan menggunakan tools yang lain. Kemudian kita pilih ketinggian tertentu. Ini saya pakai ketinggian 800. Kemudian kita tarik garis ke ujung yang satunya. Kita sesuaikan lagi untuk garisnya. Kemudian kita masih pakai tools yang sama. Kita akan batasi di batasan masing-masing dari satuan geomorfologinya. Nah, kita ulangi sampai bagian yang terakhir. Apabila sudah, hasilnya akan berbentuk seperti ini. Dan untuk sayatan yang B dan BB aksen nanti kita bisa lakukan dengan cara yang sama seperti membuat sayatan AA aksen. Setelah dilakukan pembuatan sayatan untuk yang B aksen dan setelah dilakukan layouting untuk petanya, maka dihasilkan peta geomorfologi seperti ini. Mungkin sekian tutorial yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.